Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum kita mulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Jadi anak-anak, pada siang hari ini materi kita yaitu teks deskripsi. Nah, pasti anak-anak sekalian itu sudah sering dengar itu apa kata deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu benda, tempat, manusia, hewan atau suasana. Teks deskripsi bertujuan agar pembaca seolah akan dapat melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis tanpa menghadirkan suatu objek tersebut. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi terdiri dari 5, yaitu menggambarkan sesuatu, melibatkan kesan indera, gambaran objek yang jelas, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Yang selanjutnya, penyampaian teks deskripsi terbagi dua, yaitu yang pertama secara lisan dan yang kedua secara tulisan. Yang secara lisan yaitu pahami objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau visi seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Hindari kata-kata yang mengandung syarat untuk mendeskripsikan objek. Gunakan kalimat yang mudah dipahami, deskripsikan objek secara runtut. Yang selanjutnya, penyampaian isi teks deskripsi secara tulisan, yaitu pahami objek yang akan dideskripsikan, catat atau kumpulkan informasi penting. Informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Tuliskan kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Gunakan kalimat yang mudah dipahami. Perhatikan penggunaan epi dan kosakata baku. Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Identifikasi itu sama dengan pengenalan tokoh. Deskripsi bagian yaitu isi dari teks tersebut. Kesimpulan yaitu bagian akhir dari suatu teks. Nah, langkah-langkah penyusunan teks deskripsi yaitu menentukan objek yang akan dideskripsikan, membuat judul yang sesuai, membuat kerangka karangan, mencari data, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi, menulis secara rinci objek yang dibahas, menggunakan variasi kata yang menarik. Selanjutnya di sini adalah contoh salah satu teks deskripsi yaitu dalam lomba. Paragraf pertama yaitu berupa identifikasi, yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Baik anak-anak, jadi tadi sudah dibacakan langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Jadi seperti itu ya. Jika kalian ingin banyak terinspirasi membuat teks deskripsi itu, bayangkan saja suatu hal yang unik, yang menarik gitu. Sekian dari materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik, Indah, silakan bertanya. Saya ingin Ibu membuat satu contoh lagi sederhana yang kita temui yang mudah untuk anak pahami. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Indah, saya akan menjawabnya. Jadi, contoh lain yang sederhana itu pulpen ya. Ini kan pulpen nih, deskripsinya ini warnanya warna pink, bisa digunakan untuk menulis, ya kan? Bisa digunakan sehari-hari. Biasa digunakan untuk pada sekolah, anak SMP sampai SMA dan perkuliahan juga bisa. Gitu. Apakah Indah bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik anak-anak, kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.